welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Hari ini kita akan mulai series baru, yaitu adalah challenge masak. Hari ini aku men-challenge kalian yang udah nonton video ini, apa kalian boleh banget challenge teman kalian, karena aku di-challenge untuk bikin giant sesame ball. Dan hari ini sebelum ngupload itu aku udah melewati 3 hari ya, sampai jam 3 pagi latihan terus sampai hari ini aku create resep sendiri untuk bikin si giant sesame ball ini. Aku sebagai orang yang udah nge-baking lebih dari 15 tahun, enggak sih 20 tahun dah kayaknya, dari gue SMP ya, aku udah nge-baking cake segala macem, dessert segala macem udah aku coba bikin. Ini adalah aku bisa nominasikan sebagai salah satu dessert dengan teknik tersusah yang pernah aku bikin. Bahkan menurut aku makaron aja sama ini susahan ini, karena ini teknik ngegorengnya itu nggak main-main. Makanya aku bilang silahkan challenge siapa teman kalian yang jago masak atau chef yang kalian kenal untuk bikin ini. Kita lihat bisa besar atau enggak ya. Jadi hari ini resep yang akan kita share ini resep hasil develop aku sendiri, karena kemarin tuh aku sempat nyobain resep yang memang lagi viral. Ini resepnya ya, yang di share sama orang. Kalau kalian mau coba ini coba ya, tapi aku kemarin tuh pakai ini aku gagal terus. Jadi gagalnya tuh tidak terlalu membesar sebesar itu. Nah, jadi aku akan kasih dulu spill tips and triknya sebelum kita mulai resepnya, jadi kalian bisa bikin yang sama kayak aku, semoga berhasil. Pertama itu gulanya, kalau punya aku itu aku larutin dulu, jadi aku tidak memasukkan gula pasir ke dalam adonan, jadi aku larutin dulu gulanya baru aku jadiin tepung berasnya. Itu perbedaannya resep aku sama resep yang lagi viralnya. Terus yang kedua, aku tambahkan kadar baking powder double acting sama baking sodanya juga yang double acting. Terus yang ketiga, aku tidak microwave dulu adonan aku, karena ketika di microwave aku selalu coba tuh jadi lengket dan malah susah ketika kita mau putar. Terus di sini aku ajarin kalian minyaknya itu harus panas, tapi ketika lagi mau digoreng itu apinya kecil. Sedangkan banyak yang ngasih tips itu kan minyaknya harus panas. Sedangkan kalau ketika minyaknya panas dan panas terus, ketika lagi proses mau membesar itu dia keburu matang, dan kalau udah keburu matang pastinya adonannya tidak bisa melar, tidak bisa membesar gitu ya. Tips yang terakhir adalah teknik menggorengnya. Jadi kita akan gunain 2 tangan. Pertama kalian harus punya serokan minyak itu yang bentuknya itu harus melebar dan membentuk lingkaran. Jadi jangan yang kecil, karena nanti adonannya kan akan besar. Kalau saringan minyaknya kecil, dia tidak kuat menahan adonannya gitu. Satu lagi tuh pakai centong yang buat ambil minyaknya. Tangan kanan itu gunanya untuk maju mundur seperti ini, dan tangan kirinya itu untuk memutar adonan. Jadi nanti tuh gerakannya satu maju mundur, yang satu tarik ke atas kayak gini. Emang agak susah sih, harus latihan, tapi alhamdulillah aku akhirnya mastering this teknik after 3 days. Setelah 3 hari alhamdulillah aku udah mastering. Jadi aku juga nggak mau upload kemarin, walaupun aku udah 1 kali berhasil, aku tetap nggak upload dulu video ini, karena aku nggak mau sampai berhasilnya tuh karena hoki. Aku pengen kayak memang aku udah yakin resepnya mantul dan pasti berhasil terus. Hari ini total aku udah bikin 3 dan 3-3 tuh berhasil bikin bulat sempurna dan besar. Ingat ya, teknik menggoreng itu sangat krusial dan suhu apinya juga krusial. Jadi bukan hanya modal resep aja. Sekarang langsung aja aku ajarin cara buat adonan giant sesame ball atau onde-onde jumbonya. Oke, sekarang kita mulai proses pembuatannya. Kita masukin dulu air ya ke dalam pancinya, dan lanjut kita masukin gula pasir. Nih kita mau bikin larutan gulanya dulu. Nah, ini kita aduk terus sampai gulanya larut ya guys. Nah, ini udah larut sempurna gulanya, kita sisihkan. Ini langsung kita masukin glutinous rice flour atau disebutnya tepung beras ketan. Ingat ya, bukan tepung beras, tapi tepung beras ketan. Semakin yang kualitasnya bagus, pastinya hasil adonannya bakal lebih enak gitu ya. Nah, kita masukin larutan gula yang tadi udah kita cairin. Dan kita aduk. Nah, kalau mau lebih cepat pakai tangan ya guys, diratain. Nah, ini teksturnya tuh harus sampai bisa kita bulatkan, karena abis ini mau kita rebus. Nah, kurang lebih teksturnya itu akan bisa dibulatin seperti ini tuh. Jadi lebih mirip kayak ke Play-Doh. Lalu ini kita bulat-bulatin kecil-kecil biar lebih cepat matang ketika direbus. Oke, ini aku bagi jadi 8 bulatan. Sekarang kita mau masukin adonannya ke dalam air, kita rebus ya. Nanti tahu udah selesainya atau belum adalah ketika adonan ini sudah mulai mengapung ke atas. Jadi nanti kalau adonan direbus ini sudah mengapung ke atas berarti udah matang, udah bisa kalian angkat.
Nah ini adonannya sudah ngambang ya, sudah mengapung semuanya. Kita udah bisa matiin apinya. Nah di sini aku udah siapin mangkok mixer aku. Jadi sebenarnya resep ini tuh tidak membutuhkan mixer. Kalau kalian kuat untuk menguleni sendiri ya pakai tangan atau bisa ditumbuk. Tapi karena tanganku udah sakit banget habis bikin ini 3 hari 3 malam. Jadi aku mendingan menggunakan mixer, jadi bisa lebih cepet juga proses menguleninya. Kita tirisin adonannya, langsung kita masukin ke mangkok mixernya ya. Lalu kita masukin lagi tepung berasnya. Nah pada saat keadaannya masih panas gini adonannya, kita masukin tepung dan langsung di mixer ya guys sampai kalis. Nah ini adonannya udah kalis, udah putih sempurna gitu. Masukin baking powder double acting. Dan baking soda yang double acting. Kita mixer lagi. Dan sudah selesai. Sekarang mari kita keluarkan dari mangkuknya. Nah, sang kita mau ulenin dan kita bentuk bulat onde-onde jumbonya. Tangan kalian pastiin terbalur dulu pakai tepung biar nggak lengket ya kayak gini. Kita keluarin ya dari mixer. Nah, hasil adonannya kurang lebih segini. Taburin lagi tepung beras ketannya sambil diulenin kayak gini. Sebentar aja, asal dia udah nggak terlalu lengket. Tuh cantik adonannya. Kayak gitu. Kasih tambahin lagi ya kalau masih agak lengket. Tapi jangan terlalu banyak ya karena nanti adonannya jadi keras. Kayak gitu. Dia emang nggak 100% smooth banget permukaannya karena ada bahan aktif yang sambil mengembang di dalam adonan ininya. Jadi baking powder sama baking sodanya ini kan sambil kayak gini juga dia sambil mengembang karena adonan kita masih agak anget gitu ya. Nah ini kalian kalau ngerasa misalnya skill ngegorengnya belum terlalu jago, satu adonan ini kalian bagi 2 ya. Pada saat memutar adonannya tuh nggak terlalu capek. Tapi kalau kalian ngerasa wah aku mah jago di skillnya, adonannya sebesar ini bisa dikurangin aja sedikit. Seginilah sekitar sekecil ini dikurangin. Nah satu sebesar ini kalian langsung goreng jadi satu onde jumbonya gitu. Nanti yang kecil ini kan bisa langsung goreng aja buat jadi onde-onde kecil juga enak rasanya. Nih kayak aku sekarang aku langsung pakainya yang adonan besar seperti ini. Langsung dicubit ke atas gini, anggap aja kayak lagi mau rounding adonan donat. Nah kalau udah dicubit ke atas, pindahin ke bawah. Nah terus kalian rounding kayak gini. Kalau kalian ngerasa bawahnya masih bolong-bolong, di rounding terus sampai rata ya guys. Nah ini kalau misalnya ngelengket gak apa-apa, tinggal dikasih tepung beras ketan lagi. Nah kurang lebih kayak gini guys adonan finalnya. Dah jadi kayak gini kurang lebih bentuk adonannya. Nah ini adonannya final step ada tinggal dimasukin ke air kayak gini seluruh permukaannya. Air biasa aja, mau air dingin boleh, air temperatur biasa, yang penting jangan air panas. Baru kita masukin ke wijennya sampai rata banget ya guys. Harus pakai air dulu karena kalau enggak nanti pada saat digoreng cepat lepas gitu. Yang banyak wijennya karena ntar juga emang kadang ada beberapa yang tetap copot dalam proses penggorengannya. Jadi deh adonannya. Dah tinggal kita plastik wrap kayak gini yang rapet. Kalau aku biasanya aku taruh di atas kayak gini, terus aku putar sampai rapet banget. Dan kita rest sekitar 1-3 jam. Pokoknya jangan di tempat yang dingin ya, di suhu ruang aja dan harus tertutup dengan plastik wrap karena kalau ada angin yang masuk dia bisa kering. Nanti kalau kering digorengnya bakal susah banget untuk membesar gitu ya. Baru langsung kita goreng. Oke sekarang kita langsung mau goreng ini adonannya yang tadi udah kita bikin dan kita rest sekitar 2 jam. Minyaknya pastiin udah panas, tapi setelah minyaknya udah panas kalian kecilin apinya ya. Jadi minyaknya emang harus panas tapi api kecil. Kita siram-siram dulu biar dia agak sedikit kokoh ya kayak gitu. Nah ininya juga saringannya dibanjiri dulu pakai minyak biar nggak lengket. Putar-putar. Baru siram minyak.
Sekarang aku mau ajarin tekniknya. Jadi tekniknya ini kita pakai 2 tangan. Yang satu yang megang saringan, yang satu megang centongnya. Yang megang saringan tuh tekniknya adalah maju mundur kayak gini. Dan yang pakai centong itu narik adonannya ke belakang, diputar. Karena kalau ininya nggak maju mundur, nih aku contohin ya. Ketika ini dinaikin doang, ya itu nggak selalu bisa keputar. Jadi kadang suka muter adonannya tuh rotasinya nggak merata. Jadi pada saat sambil ini ditarik, ininya sambil maju mundur kayak gini. Tuh, nanti dia semakin kita tarik ininya, dia adonannya membesar perlahan, tuh. Dan ini nggak boleh berhenti, terus kita lakuin. Biar nggak ada adonan yang menggumpal di tengah. Dia terus berotasi semakin besar, sampai nanti di titik onde-onde yang besarnya yang kita mau, baru kita stop. Temperatur minyak nih sangat mempengaruhi banget ya guys. Jadi kalau misalnya minyaknya terlalu panas juga, dia akan cepat mateng, gosong. Dan kalau kulit luarnya udah ngeset, nanti dia nggak bisa membesar lagi gitu. Jadi di antara pembuatan ini memang yang nomor 1 adalah teknik menggoreng ini sama suhu minyak. Makanya aku bilang ini tuh sebenarnya nggak bisa buat orang yang nggak pro sini, harus yang emang agak sedikit pro. Makanya aku mau challenge, ayo kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah siapa yang mau kalian challenge bikin giant sesame ball ini. Tag semua chef atau semua teman-teman kalian yang suka masak untuk bikin ini ya. Nah ini harus cepet nih guys. Tuh, ketika dia udah mau mulai ngeset kayak gini harus kecepat. Nah sesekali kita siram. Kalau dia udah mulai terlalu lembek biar ngeset, baru kita putar lagi. Teknik orang berbeda-beda ya, tapi kalau aku teknik yang paling berhasil di aku kalau bikinnya kayak gini. Tuh, kalian lihat kan? Tuh dia mulai membesar. Jangan berhenti diputer ya guys, karena kita butuh banget rotasi adonannya sempurna. Nah ini udah mulai membesar, terus aja kita rotasi, nanti dia akan terus membesar sambil bantu disiram-siram seperti ini. Tuh terus guys, ini udah mulai cantik, udah mulai bulat. Bulatnya juga dimuternya udah mulai ringan ya. Kalau kita udah mulai ringan tuh berarti adonannya udah mulai merata ngembangnya. Kalau masih ada satu sisi yang agak berat itu berarti belum terlalu merata. Tuh kalian bisa lihat gede banget. Wow. Siapa nih yang mau kalian challenge bikin giant sesame ball? Lebih besar dari kepala kita ini guys. Siram lagi dikit-dikit sampai semuanya tuh perfectly rounded. Lihat nggak sih guys ini segede apa? Oh my god, so big. Wow. Nah, ini tuh tanda kalau mie giant sesame ball kita itu benar-benar berhasil. Wow. Kalian mesti lihat isiannya. Nah, biasanya makannya tuh dibuka gini, dipotong-potong, terus dimakan bersama. Kita buka ya. Jadi dia tuh dibilang berhasil bukan hanya dari gedenya doang, tapi ketika kalian udah bisa kayak gini, tuh dalamnya udah benar-benar kosong, nggak ada sisa adonan acinya sama sekali. Nah berarti ini pas lagi muter benar-benar rata, rotasinya sempurna. Kita cobain ya, ini aku ambil dikit. Crispy, chewy, manis, enak banget. Wow. Nah itu dia video giant sesame ball. Abis ini kalian mau challenge aku masak apa lagi yang susah, komen di bawah. Kita akan masukin ke video challenge masak makanan. Oke, thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye.